warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Huda. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2023 Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Nomor peserta PPG saya 20169648. Di sini saya akan menampilkan video praktik pembelajaran untuk uji kinerja saya dengan menggunakan model pembelajaran PBL pada materi yaitu norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Semoga videonya bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk kembali. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali dulu dengan berdoa. Silahkan salah satu perwakilan dari kalian memimpin untuk berdoa kita semua. Sebelum belajar kita berdoa agar lancar dalam pembelajaran, berdoa dimulai. Selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan pimpin. Silahkan berdiri dulu semuanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Hiduplah Indonesia Raya. Silahkan duduk kembali. Terima kasih, Bu. Bu akan melakukan presensi. Adli, Putri Aisyah, Salsabila. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum masuk ke materi yang baru, kita mengulang sedikit materi minggu lalu tentang konstitusi. Apakah di antara kalian ini masih ada yang ingat apa itu konstitusi? Undang-undang, Bu, ketentuan dasar dalam ketatanegaraan. Iya, konstitusi merupakan ketentuan dasar dalam ketatanegaraan, atau bisa dikatakan konstitusi merupakan nama lain dari undang-undang dasar. Nah, materi kita pada kali ini kita akan membahas tentang norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Sebelum masuk ke materi baru, pada pertemuan kali ini, kalian diharapkan tujuan pembelajarannya, kalian diharapkan mampu menguraikan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Dan tujuan pembelajaran yang kedua, kalian diharapkan mampu menganalisis kesadaran hukum yang berlaku di dalam masyarakat.
Sebelum masuk materi, Ibu akan menayangkan salah satu video. Silahkan disimak. Inilah rekaman CCTV milik Masjid Al-Rahman di berlokasi di Jalan Karamat Jaya Gardu Palembang. Dalam rekaman video terlihat dengan jelas pelaku yang merupakan perempuan berpura-pura menjadi seorang tindakan orang lain. Nah, ini adalah salah satu contoh tentang norma-norma baik itu penerapan maupun pelanggaran norma yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dari video yang ditayangkan, apakah kalian sudah bisa mengetahui apa sih itu norma? Dan bagaimana sih tentang kesadaran hukum itu? Ada yang tahu? Ya, silakan. Norma adalah patokan yang digunakan untuk mengukur suatu tindakan manusia. Iya, norma merupakan suatu patokan dalam bertingkah laku di kehidupan sehari-hari. Di sini ciri-ciri norma itu ada hasil kesepakatan bersama, adanya sanksi, dan bersifat dinamis. Berdasarkan bentuknya, norma terbagi menjadi dua, yaitu ada norma tertulis dan tidak tertulis. Kalau norma yang tertulis itu biasanya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Contohnya KUHP dan KUH Perdata. Apa itu KUHP? Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan satunya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Isinya di dalam kitab itu adalah pasal-pasal yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, norma tidak tertulis. Norma tidak tertulis ini merupakan kebiasaan masyarakat dan tidak tercantum di dalam perundang-undangan. Biasanya norma tertulis ini terdiri dari norma cara atau usage. Cara itu berarti cara kita berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kebiasaan kita berbicara. Yang kedua ada norma kebiasaan. Folkwise, kebiasaan seperti di sekolah, kita terbiasa menggunakan baju seragam. Selanjutnya ada norma tata kelakuan. Di sekolah juga punya aturan mengatur tata kelakuan, tidak boleh berkata kasar. Dan yang terakhir adalah norma adat istiadat. Ini kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang kita. Selanjutnya, berdasarkan sumbernya, norma terdiri dari 4. Ada norma agama, norma yang bersumber dari wahyu Tuhan. Yang kedua, norma kesusilaan yang bersumber dari hati nurani manusia. Yang ketiga, norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan dari tingkah laku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah norma hukum yang dibuat oleh pihak berwenang.
Norma hukum ini bersifat memaksa dan mencakup semua. Selanjutnya, tentang kesadaran hukum. Kesadaran hukum bisa diartikan sebagai seseorang atau sekelompok orang yang sadar akan aturan hukum yang berlaku. Indikator-indikator kesadaran hukum itu bisa dilihat dari pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Pentingnya kesadaran hukum di dalam masyarakat itu adalah yang pertama untuk mengatur perilaku, dan yang kedua perlindungan terhadap hak dan kebebasan, yang ketiga menyelesaikan konflik, dan yang terakhir membangun kepercayaan dan stabilitas. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi kelompok 5 kelompok. Nanti Ibu akan bagikan masing-masing di setiap kelompok LKPD, lembar kerja peserta didik. Di dalam LKPD ini nanti ada langkah-langkahnya untuk mengerjakan tugas-tugas yang diperintahkan. Silahkan bentuk kelompok kalian, bentuk 5 kelompok dari sekarang. Silahkan perwakilan kelompoknya masing-masing 1 orang ke depan untuk mengambil LKPD dan media pembelajaran yang kita gunakan pembelajaran hari ini. Kelompok berapa ya? Dapat yang 3. Satu lagi, siapa yang belum dapat LKPD lembarnya? Di sini Ibu akan membacakan langkah-langkah dalam petunjuk kegiatan mengisi LKPD. Di sana yang pertama, kalian diperintahkan untuk menulis identitas kalian masing-masing secara lengkap dan jelas. Baca petunjuk dan langkah-langkah kegiatan. Lakukan kegiatan yang diminta sesuai LKPD. Diskusikan dan jawablah pertanyaan secara cermat. Yang terakhir, kumpulkan tugas serta presentasikan. Ibu akan melaksanakan timer stopwatch. Siapa yang dulu? Sudah semuanya? Kalau sudah selesai merangkai, acungkan perwakilan tangan salah satu kelompok. 1, 2, 3. Silakan dirangkai. Apa nih? Mana? Mana lagi? Hilang kah? Mana lagi? Link? Nah, udah Bu. Udah Bu. Ya, kelompok berapa? 4. Jangan dirangkai dari ini lah. Nah, yang sudah menyelesaikan puzzle-nya, silahkan lanjutkan, kerjakan perintah yang ada di lembar kerja peserta didik yang sudah Ibu bagikan. Kelompok Putri paling terakhir. sehingga disebut
tersebut sebuah pelanggaran. Kedua, Berhelm. karena pengendara tersebut tidak mematuhi saat berkendara di jalan raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasi ketan ditambah ragi. Dapat. Untuk nostalgia. Dapat. Ibu selamat pagi, sehat dan bahagia. Salam sehat dan bahagia. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Bunyi undang-undang dan pasal yang telah dilanggar oleh gambar tersebut beserta sanksinya, yaitu Pasal 281 bunyi undang-undang. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Pasal 69 bunyi anak di bawah umur 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan. Sekian presentasi yang kami sampaikan. Malu bertanya sesat di jalan. Tetapi ini tidak sedang di jalanan, jadi jangan bertanya. Jalan-jalan ke Amerika. Pulangnya membeli good time. Terima kasih atas perhatian Anda. And see you next time. Terima kasih. Silakan ditanggapi untuk kelompok yang maju tadi. Kelompoknya tadi udah keren banget, bagus penjelasannya, oke juga. Ada pantunnya bukan Pantunnya untuk juga Pak. keren. Silakan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Menurut kalian, apakah gambar yang terangkai merupakan pelanggaran atau tidak? Ya, karena itu merupakan pelanggaran. 3. Jika ya, apa alasan sehingga disebut sebagai sebuah pelanggaran? Karena pengendara tersebut tidak menggunakan helm saat sedang berkendara di jalan raya. 4. Tuliskan secara lengkap dengan bunyi UU dan pasal yang telah dilanggar oleh gambar tersebut beserta sanksinya. Pasal 291 ayat 1 bahwa setiap pengendara atau penumpang sepeda motor yang tak mengenakan helm standar nasional dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250.000. Sekian presentasi kami di sini. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tanggapi dari kelompok lain bagaimana penampilan dari kelompok Putri Aisyah ini. Kelompok 1 menjelaskan dengan baik dan teliti. Ya, baiklah orang-orangnya dan penjelasannya singkat, padat dan jelas. Keren banget, dapat juara sih familiar. Kita tepuk tangan dulu untuk semuanya karena sudah melaksanakan. Sekarang kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ibu akan membagikan link untuk asesmen sumatif yang harus kalian kerjakan. Linknya Ibu kirimkan kepada Putri. Putri silahkan share kepada teman-temannya. Terakhir, kita akan tutup pembelajaran kali ini. Sebelum ditutup pembelajaran hari ini, apakah di antara kalian ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Silahkan berdiri, sebutkan nama. Perkenalkan nama saya Siti Mirzafara Nazera Slayar. Dalam pembelajaran hari ini saya akan memberikan kesimpulan, yaitu norma adalah aturan yang berlaku di kehidupan masyarakat yang sifatnya mengikat. Aturan ini bertujuan untuk mencapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan sentosa. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum warga negara, maka secara umum penegakan hukum dan ketertiban menjadi semakin baik sehingga diharapkan dapat memajukan bangsa dan negara. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Selanjutnya,
Minggu yang akan datang kita akan membahas tentang materi hubungan erat Undang-Undang Dasar dengan Pancasila. Siap, Bu. Siap, Bu. Sebelum mengakhiri lagi, Ibu ingin merefleksi dulu. Bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari tentang norma-norma yang berlaku di masyarakat hari ini? Bagaimana perasaan kalian? Sadar, Bu, akan normanya tuh, Bu. Sadar? Apa? Senang? Apakah pembelajaran kali ini kalian sudah memahami? Sudah, Bu. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Ibu ingin pamit undur diri, salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi